Terdakwa Nadiem Makarim menyatakan bahwa nilai kekayaan pribadinya justru mengalami penurunan selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024. Peringatan tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota keberatan di hadapan majelis hakim untuk membantah dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan, jaksa menuding Nadiem memperoleh keuntungan sebesar 809 miliar rupiah dari proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Di hadapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 5 Januari 2026. Nadiem menegaskan bahwa selama 5 tahun menjalankan tugas sebagai menteri, aset kekayaannya justru menyusut. Ia mengaku heran dengan tuduhan jaksa yang menyebut dirinya meraih keuntungan ratusan miliar rupiah. Menurut Nadiem, tudingan tersebut tidak disertai bukti yang jelas dan tidak menjelaskan sumber kekayaan yang dimaksud. Nadiem menilai dakwaan jaksa tidak cermat karena tidak menguraikan asal-usul harta kekayaannya, padahal data tersebut dengan mudah dapat ditelusuri laporan pajak. Ia menegaskan bahwa kekayaannya bersumber dari satu aset utama, yakni kepemilikan saham di PT Akap atau Aplikasi Karya Anak Bangsa. Ia menjelaskan, kenaikan nilai surat berharga dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022 semata-mata dipicu melonjaknya harga saham Gotoh saat penawaran perdana atau IPO di kisaran 250 hingga 300 rupiah per saham. Pada periode itu, total kekayaannya tercatat mencapai sekitar 4,8 triliun rupiah. Namun, mengalami penurunan pada 2024 seiring anjloknya harga saham Gotoh ke kisaran 70 hingga 80 ribu per saham yang membuat total kekayaannya tercatat sekitar 600 miliar rupiah. Nadiem menegaskan nilai kekayaannya sangat mudah dihitung karena sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga saham Gotoh yang informasinya terbuka untuk publik. Ia juga menilai dakwaan jaksa tidak menjelaskan keterkaitan antara transaksi senilai 809 miliar rupiah dengan laporan harta kekayaannya. Menurut Nadiem, tidak ada hubungan antara kedua hal tersebut sehingga dakwaan dinilai tidak jelas dan tidak runtut secara hukum. Dalam persidangan itu, Nadiem menyampaikan bahwa jika tujuannya semata-mata untuk memperkaya diri, ia tidak akan meninggalkan dunia bisnis. Ia menegaskan tidak mungkin mempertaruhkan kebebasan serta reputasi yang dibangunnya selama puluhan tahun hanya demi menambah kekayaan. Tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Yang juga saya anggap tidak cermat adalah tidak adanya penjelasan hubungan transaksi ini. Apa hubungannya transaksi ini dengan Google, dengan Chromebook maupun kementerian? Seolah-olah mempersilahkan publik menebak sendiri. Saya begitu kaget bahwa suatu transaksi korporasi yang terang benderang terdokumentasi di PT Akap bisa masuk ke dalam dakwaan padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya. Bahkan uang itu seutuhnya kembali ke PT Akap dalam pelunasan hutang PT GI, ini yang tidak disebut di dalam dakwaan. Dua topik yang tidak ada hubungannya dikaitkan hanya karena transaksi itu terjadi di 2021. 4. Dakwaan menjelaskan uang 809 miliar diterima oleh saya dan sudah menjadi kekayaan diri saya atas dasar LHKPN pada tahun 2022 yang mencatat adanya perolehan harta jenis surat berharga. Dakwaan ini sangat membingungkan. Pertama saya bingung karena di satu sisi di dakwaan saya disebut menerima aliran dana dan di bagian lain dakwaan disebut sebagai buktinya memperkaya diri adalah dengan peningkatan surat berharga. Apakah tuduhan saya itu menerima uang atau tuduhan saya adalah menerima surat berharga atau saham? Itu tidak jelas. Dakwaan ini menjadi tidak cermat karena tidak menjelaskan secara lengkap sumber dari kekayaan saya. Dan sangat mudah bisa didapatkan dari pelaporan pajak saya. Peningkatan kekayaan hak saya hanya ada satu sumber utama, yaitu nilai saham saya di PT Akap atau Gotoh. Peningkatan surat berharga di LHKPN 2022 murni disebabkan harga saham Gotoh yang melambung saat IPO
ke kisaran harga 250 sampai 300 rupiah per saham. Jadi kekayaan saya tercatat di 2002 sekitar netnya sebesar 4,8 triliun. Di tahun 2023 harga GoTo drop ke sekitar harga 100 dan total kekayaan saya pun turun drastis ke 900 miliar, sekitar 900 miliar. Dan di tahun 2024 di mana kisaran harga GoTo turun lagi ke sekitar 70 ke 80 rupiah per saham, kekayaan saya turun lagi ke sekitar 600 miliar. Siapapun dengan kalkulator. Nadiem juga menjelaskan bahwa keputusannya menerima jabatan sebagai Mendikbudristek didorong oleh amanah langsung dari Presiden Jokowi untuk membangun platform teknologi pendidikan guna membantu kepala sekolah, guru, dan siswa menghadapi sistem pembelajaran di era digital.